Shalom. Shalom. Iya, apa kabar? Puji Tuhan. Tadi ternyata hujan dan sedikit mempengaruhi. Tetapi saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang tidak terhambat oleh hujan sekalipun. Apalagi kalau lagi yang jatuh cinta dan semua kaweng pasti. Ya, makanya saya sengaja mendekati sini. Calonnya mana? Aduh, mesti ada. Oke, Sindri, saya mau mulai khotbah saya dengan tadi saya tanya kepada Pastor Stephen, sekarang hari ini bagian ke kamu. Ini kan bagian daripada apa namanya? Konseling pranikah ya. Karena dulu kan pastor saya yang konseling. Ya, sekarang ini pertanyaan berat ini. Seberapa kuat cintamu kepada calon pasangan hidupmu? Serius? Kalau Tuhan bilang tinggalkan gimana? Loh iya dia jawab masih gue. Tapi kamu jangan hard feeling ya. Ini bukan maksudnya saya bilang kamu tinggalkan enggak. Cuma kan jawaban kamu itu yang saya kemudian bertanya. Kalau Tuhan bilang misalnya tinggalkan, bersedia? Oke. Iya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorry, ya Sindri kan ini karena sejarang baku dapa ketemu dan kali ini ketemu dan saya dengar semua kawing. Saya mau bahas tema hari ini adalah the power of love. Kekuatan cinta. Yes, ada. Makanya tadi saya tanya, seberapa kuat cintamu kepada calon? Kalau ditanya sekarang apalagi mempersiapkan pernikahan, wah cinta mati ya. Apapun terjadi. Nah itu kan sekarang pernyataan. Tetapi nikmati nanti ketika sudah dalam pernikahan. Edwin Louis Cole bilang kalau ingin tahu tentang sorga maka menikahlah. Kalau ingin cari tahu tentang neraka, menikahlah. Itu bukan dari saya, itu penulis buku Edwin Louis Cole. Jadi baca, ada buku itu? Nah. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Kalau begitu sekarang saya akan bawa dalam sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita mengukur kekuatan kasih Allah kepada kita? Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Ini adalah doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan doa ini adalah doa yang powerful, luar biasa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini doa dari Paulus. Doa itu isinya supaya jemaat yang dia layani adalah jemaat yang dapat memahami. Bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar membaca, tapi memahami tentang kasih Allah itu. Tentang kasih Kristus dalam, lebar, panjang, tinggi. Luas sekali. Kita memahami kasih Allah dengan akal kita yang terbatas. Kita pasti akan terjebak. Kita akan terjebak dengan pola pikir kita, dengan kemampuan kita. Bahkan tidak sedikit ketika ada orang secara khusus mencoba memahami kasih Allah yang begitu tinggi, lebar dan luas. Akhirnya dia bukan memperbesar kapasitas kasih Allah, kapasitas ilahi yang memenuhi kehidupan dia. Tetapi yang terjadi adalah kadang-kala dia memperkecil. Yang dia munculkan adalah pola pikirnya, padahal kecil sekali. Berapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah postingan tentang kedudukan manusia itu di tengah-tengah planet, berbagai planet yang ada. Itu tidak kelihatan, tidak kelihatan. Dibandingkan dengan beberapa bumi yang begitu kecil sekali dan dengan beberapa planet yang lain. Bagaimana cara kita memahami kasih Allah? Lanjut.
Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus mengerti dan dia sampaikan kepada jemaat Efesus. Dan hari ini disampaikan kepada kita. Bagaimana kita coba memahami seperti apakah kasih Allah. Sekuat apakah kasih Allah. Sehebat apakah kasih Allah. Tidak terukur. Kasih Allah tidak terukur dengan pola pikir kita. Dia begitu luas sekali. Kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tidak berubah. Itu adalah aspek kasih Allah yang perlu kita selalu pahami, tidak cuma sekedar mendengar dan sering mendengar, tapi kita perlu pahami dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena kita mudah untuk berkata tentang kasih, mengucapkan tentang kasih. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan aplikasi tentang bagaimana kita mewujudkan kasih itu persoalan yang lain. Kemudian sekuat seperti apakah kasih itu? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini lebih dalam lagi ya. Kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Katakan wajib. Ini kan berat. Nggak usah serahkan nyawa. Misalnya saya bilang coba serahkan duit semuanya kalian. Ya, yang ada di dompet, yang ada di rekening dan dikirim untuk gereja di sini. Mikir, pendeta, duit lagi. Ya. Mikir. Tapi kalau di sini dikatakan bagaimana kita wajib menyerahkan nyawa kita. Makanya ketika kita berbicara tentang kasih, itu mudah sekali untuk kita ucapkan. Tapi berat sekali saudara. Tapi bagaimanapun bahwa kekristenan itu melekat dengan kata kasih. Tidak boleh terpisahkan. Demikian kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau kita mau tanya seperti apakah, sekuat apakah kasih Allah? Seperti dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah sebabnya ada sebuah tanggung jawab yang Yesus sampaikan justru di sini. Jadi kita pun wajib. Jadi bukan pilihan, tapi apa? Wajib. Sesuatu yang tidak bisa tidak, yang wajib kita harus tunjukkan, buktikan. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Makanya tadi saya tanya ke Sinri, sekuat apakah cintamu? Tapi ketika misalnya tersakiti untuk 1-2 kali, apakah aduh sudah cuy. Coba pikir yang lain-lain dan sebagainya. Kalau semua kawin, ku serahkan hidupku. Misalnya. Tapi kalau so kawin, pergi jangan sendiri. Kidung Agung 8 ayat 6. Ini adalah seorang yang ahli dalam cinta. Kalau bilang kekuatan cintanya secara manusiawi, kong sadiki jo DP bini. Banyak. Orang Manado bilang kan begitu, sadiki. Artinya apa? Banyak. Kong banyak, padahal sadiki. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Enggak heran gara-gara putus cinta gantung diri di pohon tomat. Minum baygon. Apalagi menjatuhkan diri. Dan melakukan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena kuatnya cinta. Tapi kan ini cinta eros. Nafsu. Iya.
Enggak semua kata nafsu itu diterjemahkan sesuatu yang negatif, enggak. Kalau kita enggak bisa nafsu makan, susah mau makan, repot. Iya kan? Sebuah keinginan. Penulis Alkitab ini menyaksikan tentang cinta kuat seperti maut. Karena dia mengalami. Itulah sebabnya di kitab Pengkhotbah dia mengatakan, semuanya sia-sia. Banyak hal yang dia lewati, yang dia lalui, semuanya sia-sia. Kata kunci yang bagian yang luar biasa di pasal-pasal terakhir di kitab Pengkhotbah, dia bilang tentang rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Itu sebetulnya berbicara tentang kasih, kekuatan kasih yang luar biasa. Amin. Cinta sekuat maut. Sekalipun hujan, akan tetap gue ke gereja. Itu cinta. Amin. Kalau di sini kan lebih banyak pilihan. Saya pernah bersaksi, minta maaf ada beberapa waktu saya minta maaf. Saya pernah bersaksi di tempat ini tapi saya ulangi lagi tentang saya menghadiri sebuah Natal di Lampung Selatan. Sudah cukup lama ini, tapi itu sebuah kesaksian yang saya tidak pernah lupa. Ketika saya melayani di Lampung Selatan, di daerah Rawajitu, namanya juga Rawa. Itu ada Natal, kemudian saya tanya dengan orang-orang yang hadir. Itu ada satu kelompok orang, kita tanya, tinggalnya di mana? Itu Pak gunung sana, di belakang gunung sana. Terus datang ke sini apa? Pakai kendaraan apa? Kan di sini susah mobil Pak, jadi kita jalan kaki. Hah? Mulai jam berapa? Kami mulai pagi sudah jalan kaki. Hanya untuk hadir ibadah yang kebaktiannya 2 jam, 2 jam setengah. Mereka lewati hujan, mereka lewati litir, tahu litir, pematang sawah. Iya, karena itu semua daerah-daerah persawahan. Ya. Tapi mereka happy, mereka bersuka cita. Karena cintanya mereka kepada Tuhan dalam sebuah peribadatan. Tadi kita baru tahu ujang Kang. Iya. Memang sempat kita pikir tidak terlalu keras. Tapi hari ini rupa banyak. Berarti lulus. Amin. Kok cuma satu yang tepuk tangan yang lain dong. Nah sekarang kita lihat Lukas 10:27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sinilah bagaimana seharusnya kita mengasihi Allah. Kasih kita kepada Allah segenap. Katakan segenap. Tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada yang lonjong. Tetapi bulat, utuh, penuh. Totalitas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, sampai gara-gara saking segenap hatinya dia, hatinya itu sampai keluar. Kan ada tuh iklan ya begitu. Keluar. Segenap hati. Ini cuma sekedar gambaran aja. Segenap jiwamu. Pikiran, perasaan, kehendak itu terfokus. Terpusat kepada Kristus. Mengasihi Tuhan. Segenap kekuatanmu. Biar cuma flu kecil kadang-kadang aduh. Ya mungkin kan sekarang lagi musim masih ada sedikit corona, ya mungkin jangan sampai terpapar. Tapi kadang-kala kan cuma masuk angin juga begitu, nih mau gereja. Nih mau komsel. Kalau di sini family cell ya. Iya. Nih mau apa? Ibadah doa Jumat dan sebagainya. Katanya segenap hati. Katanya segenap jiwa. Katanya segenap kekuatanmu. Katanya dengan segenap akal budimu. Pakai ini. Ini kita gunakan untuk Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi kita ini akal budi. Dan akal budi itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kadang-kala kan lebihnya kepada manusianya daripada Tuhan. Walaupun sebetulnya di kalimat ayat ini dikatakan. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada skala prioritas. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kita supaya memiliki karakter kasih itu. Itu bagian daripada buah roh. Bagian yang pertama disebut bahwa buah roh yang pertama dikatakan kasih.
Kualitas yang pertama maksud saya, kualitas daripada buah roh yang pertama itu adalah kasih. Bagaimana kita memiliki karakter kasih. Karena itu jauh lebih penting daripada setiap karunia-karunia. Nah sekarang mulai saya mendengar beberapa kabar tentang ada orang mulai mencari sesuatu yang hanya karunia. Karena kalau dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia banyak mengadakan mujizat, maka dia menjadi orang yang terkenal. Cepat viral, cepat dapat doi. Kan gitu. Kan kalau saya masih ingat, saya tidak pernah lupa tentang pengajaran Jeff Hammond. Itu sudah tahun 2000 berapa waktu kami pernah kumpul di daerah Bethesda. Iya. Dia pernah cerita, itu kita masih Gilgal di atas, masih di gereja di atas. Dia pernah mengajar, dia bilang sebenarnya gampang untuk menjadi orang terkenal. Dia bilang, bikin saja yang aneh-aneh, cepat sekali terkenal. Lagi? Yang di Gorontalo itu kan aneh-aneh kan juga. Tanya A, jawab B. Malintuang. Terkenal tuh, viral. Pakai A-nya diajak, wawancara lah sebagainya. Gampang kalau terkenal. Itu yang saya masih ingat, itu hampir 20 tahun yang lalu saya pernah dengar dari Pak Jeff Hammond. Saya lihat sudah terjadi sekarang ini. Gampang sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau terkenal, gampang. Apalagi kalau ada yang bagian foto atau bagian video. Tunggu. Akhirnya banyak orang mati, tabrak, cuma gara-gara mau pingin apa? Viral kan? Mati. Gampang kalau mau terkenal. Kalau cuma mencari karunia, mudah. Tapi yang Tuhan mau bagi kita adalah memang Tuhan juga suka kita punya karunia. Paulus mengatakan mengejar. Tetapi yang Tuhan lebih butuhkan adalah pembentukan karakter kita. Dan karakter yang pertama yang perlu dan harus ada dalam kehidupan kita, karena itu adalah karakter Allah itu sendiri adalah kasih. Karena kasih itu tidak berkesudahan. Dan itu terus ketika kita mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita yang nyata, maka nanti kemudian pada waktu ada dalam kekekalan, maka kita akan bisa menikmati kasih Allah itu. Sementara kalau kita bicara karunia, kita bisa menikmati di dunia seperti ini, tapi belum tentu di sana. Karena tidak perlu lagi orang sobaku dapat yang Tuhan langsung. Makanya yang bilang kawin apa, ya ada lagi cerita kawin di sana di surga. Tidak ada. Itu kan cuma rekreasi, pernikahan, kenyamanan hidup di dunia ini kan cuma rekreasi. Dari sebuah prokreasi Allah. Tuhan yang mengkreator gitu. Dan kita menikmati rekreasi itu. Tapi cuma di dunia ini, tapi dunia akan datang enggak. Lalu, makanya kita bangun kehidupan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Karena kualitas kasih kita kepada Tuhan menentukan kualitas kita, ketaatan kita terhadap Tuhan dan sesama. Kalau kita punya kualitas kasih yang luar biasa, yang berkualitas, wah itu akan menentukan. Kalau dia mengatakan mengasihi Tuhan tapi dia tidak taat, nggak mungkin. Dua hal ini selalu beriringan. Iya. Dua hal ini selalu beriringan. Kalau kita mengasihi, maka di situ adalah ketaatan. Demikian juga ada beberapa kata yang disepadankan dengan kata kasih, ya ketaatan, kasih ketaatan, kasih keadilan. Ketaatan, keadilan. Itu kalau kita membahas banyak hal selalu connect satu dengan yang lain. Tidak terpisahkan. Seperti halnya dengan ketika kita bicara tentang buah roh yang ada 9 karakter tapi semuanya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kualitas kasih dan ketaatan kita terhadap Allah harus melampaui kasih dan ketaatan kita terhadap sesama. Tadi sedikit saya ilustrasikan. Kadangkala kita ingin menunjukkan kasih kita kepada orang lain atau sesama itu jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada kadang-kala kita mencoba praktekkan kasih itu kepada Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita mau makan, kita bisa habis ratusan juta, mungkin puluhan juta, oke lah 5-10 juta. Tapi kadang-kala kalau untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan setengah mati. Jangankan begitu, per bulan aja gak bayar. Dukungan misi juga nggak jalan. Tapi kalau traktir orang,
Bisa puluhan juta. Saya ngomong ini bukan saya yang masalah makan itu sudah bebas. Artinya gini, saya udah enggak ke situ lagi hidup saya. Bukan berarti saya terlalu sombong. Saya udah masalah makan, Bapak Ibu Saudara yang kenal dengan saya udah enggak terlalu itu dengan masalah makan. Makan, minum, pakaian, udah. Ada yang bisa makan, puji Tuhan. Enggak perlu makan enak-enak juga. Apalagi saya enggak makan babi, yang begitu-begitu. Bukan karena haram, bukan. Ya. Saya belajar untuk membebaskan segala hal-hal yang saya pikir ini cuma gara-gara makanan kong berdosa, cuma gara-gara minuman kong berdosa, cuma gara-gara itu bukan kasih. Ada dukungan mungkin dalam pelayanan tempat ini, tunjukkan. Itu katanya mengasihi Tuhan. Tapi waktunya kok hitung-hitungan. Pemberiannya kok setengah-setengah. Katanya mengasihi itu. Halo. Harus melampaui. Harusnya ke Tuhan lebih prioritas. Tapi kan Tuhan gak kelihatan. Mana Tuhan mau balas? Sampai sekarang juga berdoa, Tuhan juga belum balas. Tapi kan kalau kita mau bayar-bayar dengan tapi tetangga, tapi orang lain. Kan cepat. Cepat dia mau balas, dia mau tetap ingat. Kong Tuhan dong. Kalau Tuhan ambil tuh napas, kelar orang. Iya, Tuhan kasih kuti sedikit urat, kong orang selesai nanti. Puji Tuhan kalau dia bertobat. Kalau nyanda. Halo. Jadi coba kita mulai saya gunakan istilah ini kan, putra ada Pak, rekam jejak kita. Kasih kita selama ini ya, lebih banyak, lebih besar kepada siapa? Kualitasnya kepada siapa? Kalau soal bicara ini kan luas, cuma waktunya enggak cukup, sorry. Ada 2 hal penting tentang the power of love yang perlu kita pelajari dan renungkan. Yang pertama, kasih adalah memberi dan berkorban. Sederhana sebetulnya, enggak perlu susah-susah. Karena kalau mau bahas kasih itu adalah bahasa yang sederhana tapi sulit untuk dilakukan. Iya kan? Kasih itu adalah bahasa yang sederhana untuk kita ucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Tapi ini sebuah tantangan bagi kita. Mumpung kita sekarang kan lagi suasana kan Februari Valentine lah apa semuanya. Oke, gitu. Iya. Kasih adalah memberi dan berkorban. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kan sudah ada. Kita sudah tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar. Sehingga dikatakan mengaruniakan, menyerahkan, memberi anaknya. Yang tunggal satu-satunya. Tujuannya menyelamatkan kita. Kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah disinggung. Demikian kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ada kata disebut, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita pun wajib. Tadi saya sedikit ilustrasikan. Ya, ini kan lagi marak, Sambo. Eliezer berani tembak. Karena apa? Siapa yang disuruh? DP komandan. Biasanya kan begitu, mesti taat dengan komandan. Enggak, nanti dia berpikir. Artinya dalam dunia seperti sekarang ini, ada orang sanggup melakukan itu. Masa sih untuk Tuhan, mau habis-habisan untuk Tuhan gak mau. Mau berkorban untuk Tuhan gak mau. Memberi untuk Tuhan gak mau. Halo. Sekarang pertanyaannya yang perlu kita jawab. Ini mungkin, Bapak terlalu mengada-ngada. Semua yang kita miliki. Semua yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk siapa sebetulnya? Untuk Tuhan kan? Kan ada lagu selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semuanya untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan melalui pemimpin yang ada, Pak, Bu, Yong, Ses, boleh bantu pelayan? Aduh sorry, lagi sibuk. Katanya selalu untuk Tuhan. Selalu, semuanya untuk Tuhan. Kita kadang-kala banyak ngeles. Berkorban. Berapapun harganya.
Kalau bicara tentang berkorban, saya kira setiap kita punya punya cara tersendiri bagaimana kita menunjukkan korban. Tapi paling tidak kita melihat Yesus yang menyerahkan nyawanya sebagai contoh dan teladan bagi kita. Tentang sebuah ketaatan. Kita berkorban sekarang mungkin tidak harus dalam bentuk kita memberikan nyawa kita. Kalaupun itu satu waktu Tuhan tuntut dan Tuhan katakan, berani gak kamu relakan hidupmu untuk sebuah pelayanan. Ya kalau itu disuruh Tuhan, ya lakukan. Makanya tadi ya, saya sempat tanya ke Sindri lagi keluar. Berani enggak? Tapi pengorbanan yang sekarang adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersedia taat, berkorban, memberi. Saya ngomong begini, enggak ada pesan di balik pesan loh, enggak ada. Tapi saya ingin menggugah saja. Semua yang kita punya emang kita bawa? Kan enggak ada. Semuanya kita tinggalkan. Makanya saya paling senang sekali kalau di rumah sakit, di kematian. Aduh saya bilang, kita enggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kita enggak bawa apa-apa. Ya, enggak bawa apa-apa. Saya belajar satu hal. Kenapa gembala senior kita Pak Wem, saya bilang dia banyak investasi banyak buat orang. Termasuk investasi untuk Hamurang dalam proses pembangunan gedung gereja yang sekarang sudah berjalan sampai hari ini walaupun agak berhenti dulu karena ya kita menunggu waktu Tuhan juga supaya boleh berlanjut pembangunan gedung gereja yang ada di Hamurang. Karena sudah cukup banyak. Tadi saya bersaksi tentang bagaimana saat kami lagi proses membangun, ya bahkan sebelum, kan kita ada beberapa tahap proses pembangunan. Beberapa kali belum berlanjut karena kami menunggu dana. Sampai pada waktunya dana itu ada dan dikerjakan. Bersamaan saya dipercayakan di wilayah, menangani gereja-gereja di wilayah Minahasa Selatan sebagai pemimpin. Yang notabene gereja-gereja di mana itu saya diberikan kepercayaan itu adalah gereja-gereja yang kecil. Belum lagi ada beberapa gereja cabang yang di bawah binaan kami. Ada gereja yang saya suka tanya, Gembala, Pak Gembala mau tanya, sorry bukan bermaksud mau cek korek-korek dapur gereja nih. Boleh mau tahu kira-kira kalau di gereja, kalau persembahan masuk semuanya, setiap minggu boleh berapa? Dia bilang, ya puji Tuhan lain kali Pak ada 40.000, 50.000. Satu minggu maksudnya, setiap hari minggu. Kita pikir DP anak, DP istri mau makan apa Kang? Ya. Dari situ kita mulai, oh iya saya belajar dari situ. Beberapa gereja yang lain dan sebagainya. Aduh kok susah sekali ya. Tapi mereka happy. Mereka gak terlalu banyak mengeluh. Mereka nggak tahu apa. Bahkan yang terjadi adalah ketika kami mengunjungi. Dorang pe ayam, dorang pe apa yang terbaik sebetulnya, dorang mau menikmati. Dorang kasih fortong makan. Itu kadang enggak enak, bukan tapi dapat lihat enak, makan jono. Tapi setelah itu saya enggak nyaman kalau enggak meninggalkan sesuatu buat mereka. Bahkan persembahan kasih yang mereka beri, saya enggak mau. Saya bilang, bukan saya sombong, saya kembalikan lagi. Bahkan saya beri lagi ke mereka. Kalau tanya butuh, saya butuh. Sampai sekarang pekerja-pekerja di gereja Hamurang itu sudah hampir 23 tahun. Itu rata-rata setia, taat dan setia. Pengerja. Dan PK-nya mereka kecil sekali. Sangat kecil. Bukan kecil, sangat kecil. Tapi mereka sampai hari ini setia. Mereka taat. Karena saya memberikan teladan, pelayanan bukan soal dibayar berapa, dikasih berapa. Tapi hidupmu yang kau persembahkan bagi Tuhan. Kalau mau bikin lari, mungkin udah bikin lari. Beberapa ditawarin, gereja ini, tawarin ini. Saya bilang, kalau mau suka bisa, pergi sana pelayanan. Nggak mau. Kenapa? Karena kasih. Karena mereka mengasihi Tuhan. Saya yakin karena mereka mengasihi Tuhan. Berkorban, memberi. Halo.
Apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan? Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya cuma hal yang kecil. Orang bilang tapela apa? Tasontong kecil, tapela besar. Cuma hal yang kecil, kok nak mengampuni lagi. Mau ngapain? Bakalai harta lagi. Bakalai kedudukan, bakalai popularitas. Sudah nggak usah pikirin itu. Mau cari apa di dalam dunia? Anak kecil sekolah minggu sudah nyanyi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Blas. Cari Yesus yang penuh cinta, penuh kasih. Amin. Kayak anak kecil aja sekolah minggu. Kadang-kala orang mesti jadi seperti anak kecil supaya mengerti. Sebab kalau orang jadi merasa orang yang hebat, lain kali orang kelola di sini. Orang jadikan itu menjadi besar. Menutupi Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Hati-hati. Hati-hati. Yang kedua. Iya. Kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenapa Paulus mengucapkan ini? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Oke. Saya akan ajak atau saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu sudah perhatikan ayat-ayat yang saya akan baca. Saya mulai ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sehingga ayat 14 tadi, dan di atas semuanya itu maka kasih yang mengikat, kasih yang menyempurnakan. Persoalan terbesar dalam kehidupan banyak orang, sehingga dia tidak mencoba mempraktekkan kasih yang akhirnya mengikat dan menyempurnakan adalah karena dia merasa diri dia paling benar. Dia merasa diri bahwa dia paling hebat. Oleh sebab itu semakin lama saya banyak belajar, semakin saya tahu betapa fananya hidup ini dan betapa hal-hal di sekitar kita tidak menarik lagi, tidak terlalu banyak menarik. Oke lah, kita bisa menikmati, kita bisa senang, kita bisa mau silakan makan enak, silakan kita mau pasiar kemana saja, silakan. Tapi jangan sampai kita mengabaikan hal yang paling prioritas. Gereja Bethel Indonesia secara khusus, kami kebetulan setiap tahun tetap mengikuti beberapa alur dari GBI. Dan itu berbicara tentang bagaimana kita berfokus kepada Kristus. Dan bulan ini kami sedang mengajar tentang bagaimana kita berfokus kepada kekekalan. Jadi kita lagi ngajarin jemaat tentang bagaimana fokus mereka kepada kekekalan. Sebab kalau kita berbicara tentang fokus kepada dunia ini tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita fokus kepada kekekalan, fokus kepada Kristus, maka mata iman, mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Yang membuat bahwa kita bisa masalah, oke, tapi kita bisa melalui karena bersama dengan Yesus. Kasih Allah. Kasihnya melingkupiku itu. Yang membuat kita tetap bisa bersuka cita. Kenakanlah kasih. Itu mengikat, mempersatukan. Kasih itu harusnya mengikat dan mempersatukan. Kasih kalau airnya merusak, itu bukan kasih. Kalau kita mengatakan kita sebagai orang percaya, tapi ternyata merusak, bahaya. Sebagai karakter ilahi yang paling menonjol atau dominan, maka unsur penting dari kekuatan kasih itu adalah mempersatukan dan menyempurnakan. Jangan sampai lupa ini. Saya punya tema secara khusus, kalau khotbah ada tema khusus mempersatukan dan menyempurnakan, itu panjang lagi. Saya bisa uraikan, tapi saya tidak lakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita mempersatukan dan menyempurnakan melalui kasih itu? Yang pertama adalah miliki dan kenakan kasih itu. Miliki dulu. Bagaimana dia bisa mengikat orang dalam kasih menyempurnakan? Kalau dia sendiri tidak punya kasih. Dia harus memiliki kasih itu dulu. Allah itu adalah kasih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Perhatikan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih.
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam apa? Di dalam Allah. Dan Allah di dalam kita. Artinya bahwa hidup kita memiliki kasih, tetapi kita juga dimiliki. Kita memiliki kasih, memiliki Allah. Tapi kita juga dimiliki oleh Allah. Dimiliki apa? Dikasih oleh Allah. Jangan sampai kita merasa memiliki Allah dan memiliki kasih, tapi ternyata Tuhan dapati tidak dapat. Tuhan dapati itu tidak ada apa-apa. Ingat Matius 7, 21, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Bukan yang mengadakan mujizat. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa sih? Sebenarnya unsur kasih itu yang paling penting di situ. Karena kalau Bapak Ibu sudah perhatikan khotbah di bukit itu berbicara tentang bagaimana Yesus mencoba mengaplikasikan bahasa-bahasa Taurat, ahli-ahli Taurat, hukum-hukum Taurat diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana memberi, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, dan banyak hal lagi. Itu dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu khotbah di bukit. Itu seperti unsur kasih ilahi, kasih Tuhan yang teraplikasi dalam kesederhanaan. Dan tadi saya katakan itu merupakan inti daripada Taurat yang Yesus terjemahkan lebih sederhana lagi. Nah, orang aja sederhana susah mengerti. Oleh karena apa? Karena kita tidak membuka. Oke, miliki dan kenakan kasih itu. Yang kedua adalah mempraktekkan kasih itu. Ketika kita memiliki dan mengenakan, artinya itu menjadi gaya hidup kehidupan kita. Maka kita mesti belajar praktekkan. Saya gunakan kata belajar. Di mana-mana dalam banyak kesempatan saya khotbah. Saya sering menggunakan kata belajar. Ini proses belajar. Selama kita hidup itu adalah sebuah proses belajar. Belajar untuk kita mempraktekkan kasih itu. Di dalam Lukas pasal 10, minta maaf beberapa waktu. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ini merupakan lanjutan dari ayat yang pertama tadi. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Itu berbicara tentang ini ahli Taurat kan lagi menguji Yesus. Dalam ayat 25, saya sedikit naik beberapa ayat ini, nanti Bapak Ibu sudah dengar saja. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan yang menarik. Yang bertanya adalah ahli Taurat. Kemudian jawab Yesus kepadanya dalam ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan sebagainya. Tadi sudah dibacakan. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ada ayat yang luar biasa di sini. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Makanya tadi saya katakan. Susah orang kalau dia berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Dia merasa dia paling benar. Susah orang di model seperti itu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia so tahu sebenarnya. Kemudian Yesus mulai memberikan perumpamaan. Ya, imam, Lewi dan orang Samaria. Dan dibuktikan bahwa orang Samaria itu adalah orang yang mempraktikkan. Padahal orang Samaria ini bukan orang terpelajar. Bukan orang yang ngerti Taurat. Tapi dia melakukan itu. Selanjutnya begini. Pemberian, pengorbanan sebesar apapun kalau kita lakukan itu tanpa kasih maka juga sia-sia. Jadi kayak buah simalakama. Iya. Kita harus dituntut Tuhan untuk mempraktikkan kasih. Totalitas kita mempraktikkan kasih. Tapi ketika kita mewujudkan kasih itu, katakanlah mencoba mengaplikasikan kasih itu dengan pengorbanan. Tapi motivasinya bukan karena kasih, motivasinya coba supaya dia terkenal, motivasinya supaya viewers yang banyak, motivasinya supaya pengikutnya banyak. Maka itu tidak berarti apa-apa. Apalagi kan nanti mulai tahun ini dan tahun depan kan. Oh pasti lagi rame, di mana-mana ada baliho. Calon anggota dewan, ini mana calon, wah itu pasti ramai. Tapi setelah jadi lain kali enggak backing. Apa yang dia janji. Lain kali, ada yang backing atau lain kali. Lebih banyak itu nyandas tuh. Kalau perlu apa yang dia kasih keluar, diisi ulang 3 kali lipat dia dapat. Kalau kita melakukan itu tanpa kasih, sia-sia. Itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bahasa roh, bahasa apa? 9 bahasa, 10 bahasa.
Dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. NATO. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Saya coba analisa beberapa kata penting di sini. Ya. Tapi yang saya terkejut, sekalipun kamu memiliki iman yang bisa memindahkan. Itu luar biasa loh. Tadi saya bilang ada kejadian yang terbaru satu minggu yang berjalan. Ada jalan tak tutup jadi gunung sekarang. Tadi saya tanya ada yang ikut dia punya berita. Di mana itu? NTT. Itu jalan dari Soe ya menuju ke arah Kupang. Ada berat. Itu jalan tak tutup. Itu di foto itu, di video itu, memang gunung tinggi. Beda kalau longsor begitu, boleh. Ini gunung tinggi, dan tutup jalan. Gunung tak pindah. Jadi sekalipun dia bisa memiliki iman yang memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Loh, gimana Tuhan? Aku kan punya kasih, tapi Tuhan aplikasikan. Wujudnya nyatakan, lakukan. Tapi Tuhan susah, gak enak. Makanya kasih itu gak enak dipraktekkan. Memberi, berkorban itu gak enak. Sakit, memberi itu sakit. Apalagi kalau orang gak punya doi. Atau doi apa yang ada situ. Orang mesti kasih. Ya, saya kalau bersaksi itu juga banyak. Berapa kali, lain kali saya pernah bersaksi ya. Boleh ya sedikit, Pastor? Ini ceritanya so lama sebetulnya juga. Tapi banyak juga cerita. Tapi yang paling menarik ini. Jadi kita ikuti acara full gospel. Full gospel itu di Makassar. Habis makan, so makan enak nih ceritanya. Kong persembahan. Nah waktu itu kita dari Makassar mau ke Timur-Timur. Ya, habis makan suruh bilang menabur untuk misi. Aduh kita pikir mau menabur untuk misi. Yang lain talia buka dompet kong isi. Nah kita pe dompet, kita masih ingat cuma 10.000 DP isi. Karena kita mesti isi, kalau enggak enak kan so makan leh. Masa sih cuma asal makan. Kita tak bilang mau kasih, ini tapi doi karena cuma satu malam perjalanan dari Makassar ya ke sana. Ada 2 malam dia mesti ke Kupang dulu baru ke Dili. Waktu masih ada Dili Timur-Timur. Tapi karena udah kasih Jo. Tapi setelah itu kita sedih sekali. Aduh doi cuma begitu. Nah 10.000 juga dulu kan lumayan besar ya. Tahun 90-an, 93 atau 94 nggak salah. Sedih sekali. Sampai kita hilang semangat. Sampai ternyata ada yang kok itu lihat apa kita. Ya, sampai dia pesan orang angkat tapi barang, bawa di kapal dan sebagainya. Kita bilang, siapa mau bayar? Ini orang angkat barang kan mesti bayar. Iya. Di Makassar lagi, aduh bahaya. Tapi setelah itu nanti kalau sudah balik, sudah selesai di sana, balik lagi. Singkat cerita, kembali di Oto, dia bilang, Frankie saya mau tanya, duit kamu di dompet kemarin memang cuma itu ya? Iya, tahu, iya saya lihat kau begini. Tapi kamu berani kasih duit itu untuk misi. Setelah itu dibilang ini, karena kamu berani, maka kamu diberkati Tuhan. Waktu kita buka, kita tidak usah bilang, banyak sekali berlipat-lipat kali ganda. Kita bilang, oh iya. Dan bukan cuma satu kali itu, berkali-kali saya lakukan itu. Bukan karena seolah-olah menguji Tuhan, enggak. Tapi ada saat tertentu ketika saya berada di sebuah semacam jebakan. Apalagi kita pernah cerita, kebaktian sampai berapa kali. Aduh. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan selalu menolong. Berkorban. Kehidupan yang tidak terlepas dari ikatan dosa, dunia dan kejahatan sekalipun memberi, berkorban apapun adalah sebuah kesia-siaan. Marilah Bapak Ibu Saudara praktekkan kasih. Inti khotbah saya, kekuatan kasih itu adalah memberi, berkorban. Kekuatan kasih itu adalah mempersatukan, menyatukan, menyempurnakan. Makanya mesti miliki kasih dan praktekkan kasih. Waktu melakukan terasa sakit,
terasa gak nyaman. Tuhan, percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mengajak pemain musik, singers untuk maju ke depan. Sementara maju, saya banyak kali melakukan hal-hal yang saya kadang-kadang saya pikir begini. Saya saja butuh, saya perlu. Terakhir ini kami diperhadapkan dengan beberapa jemaat yang mereka benar-benar butuh. Kami juga kurang secara manusia. Apa adanya. Iya, dan sebagainya. Tapi coba kami melakukan itu. Dan kami bisa lihat, kami bisa membuktikan Tuhan itu Tuhan yang begitu baik. Yang penting adalah lakukanlah bagian kita. Jangan tunggu kayak kita lagi mau main judi dengan Tuhan atau Tuhan kita sok kasih Tuhan balas nih, nggak usah. Kalau saya mau ceritakan tentang proses pembangunan gedung gereja. Akhir bulan kemarin saya undang lurah dan perangkat kelurahan untuk ibadah sama-sama di gereja di Amurang. Pak Edi ada, Ibu Selvi ada waktu itu. Ibu lurah bilang, ini gereja besar begini. Dah harus katanya, singkat cerita karena kita Pak Gembala katanya punya akses koneksi yang banyak. Dia enggak tahu orang berdoa itu sudah bilang air mata rasa-rasa semua habis. Bataria, banyak pergumulan dan sebagainya. Dan itu pun sampai sekarang belum selesai. Prediksi awal 3 miliar selesai. Semua habis 3 miliar belum selesai. Masih butuh 1,5 miliar untuk total pembangunan. Kalau sama dengan isi semuanya saya tanya, Pak, berapa? Ya kalau isi semua sampai 2,5 miliar. Kita pikir mau sampai 2 dari mana. Tapi saya bersyukur sudah hampir 3 miliar pun itu anugerah Tuhan. Kita mau pikir dapat 2 dari mana seperti itu. Tapi Tuhan baik. Dan itu mengerang. Ya, itu benar-benar mengerang, itu bergumul. Ya, rasanya mau tinggalkan Tuhan. Rasanya mau tinggalkan pelayanan. Rasanya banyak hal, aduh Tuhan, tahu begini. Tapi saya bersyukur. Makanya tadi saya mulai berpikir saya sudah sempat sharing kepada Pastor Stephen. Saya sudah berada di sebuah titik kehidupan. Pelayanan, saya bukan mau cari apa-apa. Tapi dalam pelayanan apa yang saya bisa lakukan? Untuk gereja-gereja kecil, untuk pendeta-pendeta di daerah, untuk gereja-gereja perlu tolong. Walaupun saya tahu saya perlu, tapi saya coba melakukan itu. Ya. Saya tidak pikirkan tentang masalah makan, minum, pakai. Karena cukup bagi saya. Walaupun saya belum punya rumah sendiri, tidak masalah. Tinggal di pastori juga tidak masalah. Iya. Mobil saya jual untuk pembangunan gereja, tidak masalah. Sampai sekarang juga orang banyak, Pak pakai di mobil dan sebagainya. Tidak apa-apa ya hujan, daripada di hujan, turun di dalam sini. Tidak masalah. Secara kesehatan terganggu banyak. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau lakukan semampu, sekuat yang Tuhan percayakan untuk saya mampu lakukan, kerjakan. Ada banyak orang berjanji, mau tolong bangun, mau kasih ini. Tidak ada yang ditepati. Banyak sekali. Kalau saya mau kasih list, banyak sekali orang mau janji, mau kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Untuk membangun. Justru rata-ratanya tidak ada. Justru orang yang tidak pernah saya duga, justru menabur untuk pembangunan gedung gereja. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kita harapkan? Kalau mengharapkan dari dunia, mengharapkan dari orang, banyak kecewa. Untung kita belajar bahasa selesai dengan diri sendiri. Ya. Belajar hidupi selesai dengan diri sendiri. Tidak mencari apa-apa dalam pelayanan. Dalam apapun, tidak ada. Tidak ada. Kalau saya misalnya tadi makan, ya memang saya perlu makan dong. Ya. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas. Saya perlu yang lain, perlu. Teman-teman pimpinan-pimpinan beberapa di kota minta, tolong Pak Franky bantu di GBI Sulawesi Utara. Sorry, saya masih fokus dengan gereja-gereja di kecil. Yang mereka betul-betul setiap saya perhatikan, saya rasanya mau menangis. Orang so enak, ya, tapi orang kasihan. Bapak Ibu,
praktekkan kasih. Hal yang sederhana mungkin keluarga kita, tetangga kita, kiri kanan, bantulah mereka. Karena kita mengasihi Tuhan.